Oke, baik. Perkenalkan, kami dari kelompok B1, Proses Industri Kimia. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai tugas kami, yaitu tentang katalitik polimerisasi. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Alfa Yuliana, kemudian ada Bruce Will Statement, nah kemudian ada Fidelis Neo, ada Aryo Rahman Nugroho, ada Faujan Akmal, ada Randy Rabani Ardiansyah, ada Sulistia Rahmawati, Tazkia Najwa Putri, kemudian ada Malaika Putri Adinda, dan ada Daniela Cipta Dinara. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kami akan mempresentasikan mengenai katalitik polimerisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama, apa itu polimerisasi pada industri minyak bumi? Polimerisasi merupakan proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Namun, ada istilah yang lebih baik, yaitu oligomerisasi, karena rendahnya jumlah unit olefin yang berulang di dalam reaksi. Kemudian, polimerisasi sendiri pada dasarnya merupakan proses penggabungan rantai karbon pendek menjadi rantai karbon yang lebih panjang. Selanjutnya itu tujuan dari polimerisasi. Nah, untuk menghasilkan bensin dengan nilai oktan di atas 90, itu salah satu tujuannya. Terus semakin tinggi nilai oktan, maka akan semakin bagus pembakarannya dan akan semakin kecil potensi untuk terjadinya penyakit. Selanjutnya adalah polimerisasi dengan katalis. Katalis sendiri merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan dan pengurangan jumlah. Selanjutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan dari polimerisasi. Yang pertama adalah kelebihan, yaitu tidak memerlukan umpan isobutana yang sulit didapatkan dan memiliki persebaran angka oktan yang lebih homogen. Sedangkan kekurangannya adalah bahan bakar yang dihasilkan lebih sensitif. Baik, selanjutnya untuk contoh polimerisasi. Contoh dari reaksi polimerisasi ini adalah pada reaksi antara butana dan propana. Reaksi ini akan membentuk heptana dan polimer yang dihasilkan yang disebut polimer gasolin atau poligasolin. Poligasolin ini akan memiliki angka oktan yang lebih tinggi dari bensin biasanya. Baik, ini adalah gambar diagram alir dari proses, di mana bahan baku yaitu propilen dan butelan akan melalui proses quench dalam reaktor, dan kemudian masuk ke dalam flash drum, dan kemudian masuk ke dalam suatu stabilizer, di mana dalam proses ini pasti tidak ada beberapa bahan baku yang belum diproses dengan sempurna, maka dari itu bahan baku akan dikembalikan kembali ke reaktor quench dan melalui proses itu kembali. Dan hasilnya adalah poligasolin yang memiliki oktan lebih tinggi. Selanjutnya ada plastik metamorfosis. Nah, yang pertama ada polisterin, itu biasanya digunakan untuk styrofoam dan minuman kemasan. Kemudian ada polyethylene terephthalate yang biasanya digunakan untuk video recorder dan tape player of audio. Kemudian ada acronitril butadiene styrene, itu digunakan untuk handphone, helm, serta tombol pada mesin cuci. Selanjutnya ada polymethyl methacrylate, itu digunakan untuk zinc, table layer, dan keperluan lainnya. Dan yang terakhir ada polyamide, itu untuk tekstil, fishing lines, ropes, brushes, dan lain-lain. Dan selanjutnya terakhir adalah bahaya bagi manusia. Bagi manusia dari plastik metamorfosis. Jadi di mana ketika ada bahayanya itu ketika ada kontak antara manusia dengan bungkus makanan plastik, lalu ada bahayanya di chemical components, di monomer dan di fluid additive-nya, yaitu adalah plasticizers dan oxidants, dan bisa bermigrasi ke atau berpindah tempat ke makanan. Lalu ada akumulasi dari berbagai bahan kimia di badan kita, menyebabkan berbagai
berbagai penyakit dan salah satunya adalah kanker. Nah, sekian dari kelompok kami pemaparan mengenai katalitik polimerisasi. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.